Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, serta pada pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama pada muatan SPDP yaitu menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Yang kedua pada muatan bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi dan menganalisis benda hidup dan benda tak hidup. Dan yang ketiga pada muatan PPKN yaitu menentukan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Mari kita mulai. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja benda yang ada di sekitar kalian? Ayo coba diamati apa yang ada di sekitar kalian. Iya, pasti banyak sekali ya. Ada yang sedang duduk di depan rumah mengamati pohon, ada yang sedang duduk di kursi, ada yang sedang duduk sambil memegang handphone. Nah, tadi ada pohon, ada handphone, ada kursi, itu merupakan contoh dari benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai benda. Untuk misi yang pertama, kita akan menyanyikan lagu dengan panjang pendek bunyi yang tepat. Nah, apakah kalian pernah menggunakan seragam lengkap seperti ini? Iya, seragam lengkap seperti ini biasanya digunakan pada saat kita upacara ya anak-anak. Nah, salah satu bagian dari seragam yaitu topi. Apakah kalian pernah menggunakan topi? Ya, lalu bagaimana bentuk topi yang kalian gunakan? Iya, ada yang topinya berbentuk bulat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagu Topi Saya Bundar. Lagu Topi Saya Bundar itu adalah ciptaan dari Pak Kasur. Nah, dalam lagu Topi Saya Bundar ini terdapat dua macam bunyi. Bunyi yang pendek atau dinyanyikan dengan nada pendek disimbolkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bunyi yang panjang atau dinyanyikan dengan nada yang panjang. Seperti ini simbolnya. Kalian sudah memahami? Jika sudah, ini bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, setelah kalian memahami panjang dan pendek bunyi pada lagu Topi Saya Bundar, sekarang coba kalian buka LKPD halaman yang kedua seperti yang Ibu tampilkan. Kemudian nanti kalian baca petunjuknya untuk menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dan memperhatikan tanda pendek serta tanda panjang pada nadanya. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk video atau voice note melalui WA ya anak-anak. Kemudian hasilnya dikirimkan ke WA Bu Titis pada nomor tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki pada misi yang kedua dan kita akan belajar pada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang coba apa saja yang kalian lihat? Iya, ada manusia, kemudian ada tumbuhan berbunga, ada kucing atau hewan, ada sapu, ada jenda. Nah, semua itu tadi termasuk ke dalam benda. Benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Apakah kalian dapat membedakan?
Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Pertama adalah benda hidup. Benda hidup ciri-cirinya adalah bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, serta tumbuh. Nah, contoh dari benda hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, coba kalian amati di sekitar kalian, benda hidup apa yang ada di sekitar kalian? Iya, nah ya kita akan belajar mengenai benda tak hidup. Ciri-ciri dari benda tak hidup adalah yang pertama tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bergerak sendiri, dan tidak tumbuh serta berkembang. Contohnya adalah peralatan sekolah, peralatan kebersihan, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan, manakah benda-benda berikut yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita golongkan bersama-sama ya. Yang pertama minuman, merupakan benda tak hidup. Yang kedua tumbuhan, kira-kira benda hidup atau benda tak hidup? Iya, jawaban kalian benar, tumbuhan termasuk ke dalam benda hidup. Kemudian topi termasuk ke dalam benda tak hidup. Yang keempat adalah gambar burung Garuda juga termasuk ke dalam benda tak hidup, dan yang terakhir ikan termasuk ke dalam benda hidup. Nah, setelah kalian memahami mengenai benda hidup dan benda tak hidup, sekarang kalian dapat membuka LKPD pada halaman yang keempat. Bacalah petunjuknya, kemudian kalian buka buku paket tema 7 kalian pada halaman yang kelima. Amatilah dan potonglah, guntinglah, kemudian setelah itu kalian dapat menempel pada halaman yang ke-7 pada buku tema kalian. Jangan lupa dibaca instruksinya ya anak-anak. Nah, kita akan memasuki pada misi yang ketiga, yaitu mengenai simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Apakah kalian hafal sila Pancasila? Ya, kita bacakan bersama-sama ya. Yang pertama, simbolnya adalah bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai emas dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbolnya pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu simbolnya kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, simbolnya padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak dapat mengulangi untuk menghafalkannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk sila keempat Pancasila disimbolkan dengan banteng, kepala banteng dengan background berwarna merah. Nah, anak-anak dapat melihat gambar kepala banteng pada layar kalian ya. Itu merupakan simbol sila keempat Pancasila. Nah, untuk nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, menghormati keputusan dan menerima dengan lapang dada. Dan yang keempat adalah berani untuk mengemukakan pendapat. Nah, apakah kalian sudah pernah melakukan musyawarah? Ya, musyawarah itu merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ya anak-anak. Sekarang, setelah kalian memahami mengenai simbol dan bunyi sila keempat Pancasila, kalian dapat membuka LKPD pada halaman keempat dan menyelesaikan misi yang ketiga. Kalian dapat memilih gambar mana yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila, langsung dituliskan hurufnya saja, kemudian di bawahnya dituliskan bunyi sila keempat Pancasila seperti apa. Nah, semua penugasan dikerjakan di buku tulis kalian ya anak-anak. Namun, untuk yang bernyanyi dapat direkam dengan video atau melalui voice note WA saja. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Butitis atau ke Google Classroom kalian. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, kita sudah belajar mengenai panjang dan pendek bunyi
pada sebuah lagu. Tadi yang kita pelajari adalah lagu Topi Saya Bundar. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar benda hidup dan benda tak hidup. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah senang? Apakah pelajarannya mudah? Atau pelajarannya sulit? Nah, jika anak-anak menemui kesulitan, dapat langsung japri ke WA Bu Titis ya. Nah, foto semua penugasan dan selesaikan evaluasi. Evaluasi langsung ditulis jawabannya saja. Untuk menyanyi dapat di video atau dikirim melalui voice note WA ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.